Taib, alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Kita sudah selesai belajar tentang ad-dhamair yang ada 6 macam itu. Sudah selesai ya, ad-dhamair 6 macam sudah selesai. Kemudian huruful illat wa tad'if terakhir itu ya. Sekarang tasriful usul. Halaman 23. Ya, halaman 223 ya. Iya. Halaman 22 dan 23 sampai seterusnya. Ya. Tasriful usul. Tasrif dasar. Halaman 22, Safhah Isnain wa Ishrun. Halaman 22, Tasrif al-usul. Baca. Man yaqra? Siapa yang baca? 23. Ini. 223 ya. Ya, tasriful usul. Hah? Udah. Udah ya? Udah 9. Udah jauh. Enggak, ini sekarang ya itu tasriful usul kan. Iya, baru mulai kan? Iya. Tasriful usul. Ya, tasriful usul halaman 22. Baca. Siapa yang baca? Ya, baca. Yaitu fa'ala, Yaf'ilu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'il, la taf'il, taf'il, maf'ilun, mif'alun, fu'ila, yuf'alu. Ya, penerangan. Fa'ala itu dinamakan fi'il madhi ma'ruf, artinya telah berbuat ia seorang laki-laki. Tasrifnya ada 14 ya. Fi'il madhi itu maksudnya perbuatan yang telah lalu. Ma'ruf itu maksudnya yang dikenal, yakni dikenal siapa yang berbuat. Seperti fa'ala artinya telah berbuat ia seorang laki-laki. Kita katakan ia seorang laki-laki itu lantaran kita tahu orangnya. Adapun fu'ila artinya telah dibuat dia seorang laki-laki. Ini dinamakan majhul. Ya, majhul, tidak dikenal, yakni tidak diketahui atau tidak disebut orang yang membuatnya. Ringkasnya ma'ruf itu yang dikenal pembuatnya, seperti ia telah
berbuat. Ia telah Menolong. Ia telah pukul dan sebagainya. Dan di Majhul itu majhul itu tidak diketahui atau tidak dikenal, ya. Tidak dikenal atau tidak dikenal atau disebut Oh iya itu. enggak Pembuatnya. Pembuatnya. Ya. Seperti dia telah dibuat. Dia telah ditolong. Dia telah Dipukul dan sebagainya. Dan majhul itu dan udah habis berarti ya? Udah habis. Baik lagi ke atas saya. Cukup dulu ya. Nah, sekarang kami jelaskan dulu tentang tasrif usul ya. Tasrif usul yaitu dasar tasrif. Artinya apa? Yaitu setiap fiil yang bisa bertasrif mesti ada tasrif usulnya. Gitu ya. Itu maksud dari tasrif usul. Dasar tasrif. Dan dia berisi 12 kata. Setiap fiil yang bisa bertasrif mesti ada tasrif usulnya. Karena ada fiil yang tidak bisa bertasrif. Ya, disebut dengan fiil jamid. Tapi umumnya fiil itu dia bisa bertasrif. Apa itu tasrif? Perubahan kata. Bisa dirubah-rubah katanya, bisa dirubah-rubah bentuk katanya. Maka di sini akan dijelaskan tentang tasrif usul, dasar-dasar tasrif atau tasrif-tasrif yang dasar. Ya. Dasar pentasrifan. Ya, di sini ada 12 lafaz. Yang pertama fa'ala. Fa'ala ini fi'il madhi. Ini wazan ya, ini namanya wazan, rumus. Nanti bisa dimasukkan ke contoh fi'il, misalnya doroba. Ya, ini salah satu wazan fi'il. Nanti ada beberapa lagi selain ini. Ya, fa'ala fi'il madhi, yaf'ilu fi'il mudhari, fa'lan masdar. Ya, fa'ilun isim fa'il, gitu ya. Urutannya gitu, ada 12. Fa'ala fi'il madhi, yaf'ilu fi'il mudhari. Ya. Fa'ala itu fi'il madhi, kata kerja lampau, telah berbuat. Yaf'ilu fi'il mudhari, itu kata kerja yang maknanya sedang atau akan. Fa'lan masdar, kata dasar. Masdarnya, kata dasarnya. Berarti dia isim, bukan fi'il lagi karena ada tanwinnya. Fa'lan. Ya, fa'lan. Ini isim masdar atau dia masdar. Hah? Yang telah dilakukan, telah melakukan, telah berbuat. Yaf'ilu sedang atau akan berbuat. Fa'lan artinya perbuatan. Fa'ilun yang berbuat. Fa'lan itu tadi? Fa'lan perbuatan. Masdar. Berarti ini pelaku ya ini ya. Yang mana? Yang fa'ilun. Fa'ilun ya, isim fa'il. Ya, yang melakukan, yang berbuat. Isim fa'il. Maf'ulun isim maf'ul, yang dibuat. Artinya. Ya. Fa'ilun yang berbuat. Fa'ilun. Ya, fa'ilun. Fa'ilun ini yang artinya yang berbuat, gitu ya. Kemudian maf'ulun yang dibuat. Itu Fa'ilun ini fi'il apa Ustaz? isim fa'il. Isim fa'il ya? Ya. Fa'ilun isim fa'il, maf'ulun isim Yang dibuat. maf'ul yang dibuat. Hah? Hasilnya nih yang dibuat. Iya, yang dikenakan pekerjaan, yang dibuat. Misalnya yang ditolong, yang dipukul gitu maksudnya. Objeknya. Objek ya. Maf'ulun apa?
Iya. Hah? Maf'ul. Itu tadi barusan tanyakan yang dibuat. Yang enggak anunya. Isim maf'ul. Isim maf'ul. Iya. Namanya maf'ul, namanya isim maf'ul. Ya. If'il. Fi'il amr, kata kerja perintah. Ya. If'il. La taf'il. Kata kerja larangan, fi'il nahi. Amar tadi perintah. Ya, perintah. La taf'il, kata kerja larangan. Jangan engkau berbuat. Hah? Fi'il nahi. Kata kerja apa? Larangan. Gitu ya. Fi'il nahi. Sudah? Kalau yang if yang tadi Fi'il amr. oh fi'il amr ya. Ya. Maf'ilun. Maf'ilun. Ya, isim zaman dan isim makan. Maf'ilun waktu berbuat yang pertama, maf'ilun kedua tempat berbuat. Isim zaman dan isim makan. Makan. Isim makan, nama tempat, makan itu tempat. Zaman itu waktu, nama waktu dan nama tempat. Gitu. Namanya isim zaman itu nama waktu, zaman itu waktu. Oh, zaman. Ya. Yang keduanya isim makan, nama makan itu tempat. Zaman waktu ya. Ya, isim zaman, ya, isim zaman dan isim makan. Isim zaman, isim makan ini sama bentuknya yaitu maf'ilun. Maf'ilun. Ya, kemudian mif'alun, isim alat. Mif'alun. Ya, mif'alun isim alat. Kemudian fu'ila fi'il madhi majhul. Kalau tadi yang fa'ala fi'il madhi ma'ruf. Kalau fi'ila fi'il madhi majhul. Ya. Yuf'alu fi'il mudhari' majhul. Penerangan. Yang menjelaskan tadi sudah dibaca sama ya Pak Admin Mas Dani ya. Sekarang akan Anda jelaskan tentang yang pertama fa'ala. Nanti satu-satu nih dibahas. Fa'ala dulu ya fi'il, nanti akan dibahas satu-satu sampai lengkap, sampai nanti selesai dan masuk nanti ke bab-bab sorof. Insyaallah taala. Ya, menurut ya ini akan dirinci. Ya, fa'ala itu dinamakan fi'il madhi ma'ruf. Antum lihat ya halaman 23. Fa'ala itu dinamakan fi'il madhi ma'ruf. Artinya telah berbuat ia seorang laki-laki. Tasrifnya ada 14. Gitu ya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altuna, fa'altu, fa'alna. Itu 14. Namanya fi'il madhi ma'ruf. Jelas sampai sini? Fi'il madhi itu maksudnya perbuatan yang telah lalu. Berarti kata kerja yang waktunya sudah berlalu. Berarti telah berbuat, telah memukul, telah menulis, sudah berlewat. Perbuatannya sudah berlalu. Ya, fi'il madhi itu maksudnya perbuatan yang telah lalu. Berarti dia menunjukkan arti yang sudah lewat. Perbuatannya itu sudah dikerjakan. Jelas? Ma'ruf itu maksudnya ya yang dikenal. Maksud daripada kata ma'ruf, arti ma'ruf itu maksudnya adalah yang dikenal, diketahui. Berarti kalau fi'il madhi ma'ruf ya adalah fi'il madhi yang diketahui. Ya, yakni ya dia ada yakninya. Yakni dikenal siapa yang berbuat. Berarti yang berbuat itu diketahui, dia telah berbuat. Siapa yang berbuat? Dia, itu yang diketahui. Yang berbuat itu diketahui. Nanti kalau yang majhul dia telah dibuat. Yang berbuat tidak diketahui. Itu namanya fi'il majhul. Ya, kalau fa'ala dia telah berbuat. Berarti dia yang berbuat. Itu namanya fi'il madhi ma'ruf. Dia itu nanti bisa diganti nama orang apa? Iya, diganti nama orang. Misalnya
Doroba Muhammadun. Muhammad adalah Muhammad telah memukul. Kalau doroba dia telah memukul, berarti dia yang memukul. Sama ini kan wazan aja. Iya. Gitu ya. Mafhum? Kemudian yakni dikenal siapa yang berbuat. Seperti fa'ala artinya telah berbuat ia laki-laki, seorang laki-laki. Telah berbuat ia seorang laki-laki. Kita katakan ia seorang laki-laki. Itu lantaran kita tahu orangnya. Berarti tahu dia yang telah berbuat. Laki-laki satu orang. Ya, gitu ya. Maksudnya gitu. Ini maksud daripada ya penamaan ma'ruf, fi'il madi ma'ruf. Ya, maksudnya adalah kata kerja yang dikenal pelakunya. Diketahui siapa yang berbuat gitu ya, seperti itu. Mafhum? Adapun fu'ila artinya telah dibuat dia seorang laki-laki, berarti telah dibuat. Dia telah dibuat, dia seorang laki-laki telah dibuat. Misalnya doroba dia telah memukul, duriba dia telah dipukul. Berarti yang dipukul, yang memukul nggak ketahuan kalau duriba. Kalau doroba dia yang memukul, dia telah memukul. Jelas? Iya. Gitu ya. Kemudian ini dinamakan majhul, tidak dikenal, yakni tidak diketahui atau tidak disebut orang yang membuatnya. Itu namanya fi'il majhul, fu'ila. Jadi kalau fa'ala fi'il ma'ruf, karena pelakunya telah diketahui siapa yang berbuat, ya berarti dia telah berbuat. Tapi kalau fi'ila dia telah dibuat, berarti apa? Majhul, tidak diketahui siapa yang berbuat. Dia telah dibuat. Ya, misalnya dia telah dipukul, dia telah ditanya. Yang bertanya nggak tahu. Dia yang ditanya, bukan yang bertanya. Kalau sa'ala dia telah bertanya, berarti dia diketahui pelakunya. Orang yang bertanya. Mafhum? Ringkasnya, ma'ruf itu yang dikenal pembuatnya. Seperti ia telah berbuat, ia telah menolong, ia telah pukul dan sebagainya. Misalnya nasara dia telah menolong, doroba dia telah memukul, fa'ala dia telah berbuat. Ini gitu ya. Itu fi'il ma'ruf, ringkasnya ya, kesimpulannya bahwa ma'ruf itu yang dikenal pembuatnya. Seperti dia telah berbuat, dia telah menolong, dia telah pukul dan sebagainya. Banyak. Dan majhul itu tidak dikenal atau tidak disebut pembuatnya, pelakunya. Ya, yang berbuatnya tidak disebut atau tidak dikenal. Seperti dia telah dibuat, dia telah ditolong, dia telah dipukul dan sebagainya. Ya itulah tentang fi'il madi ma'ruf, itu fa'ala. Ya, bentuk pertama atau kata pertama yang ada dalam tasrif usul yaitu fi'il madhi. Jelas sampai sini? Ya. Kemudian yaf'ilu. Baca lagi, siapa baca? Ya, sampai yaf'ilu ya, aja ya. Yaf'ilu itu dinamakan fi'il mudhari makruh. Ya. Artinya sudah sedang atau akan berbuat. Ya, ia seorang laki-laki. Tasrifnya ada 14. Sama ya? Iya, sama 14 juga. Terus fi'il mudhari itu Hilang hilang. Ya, kehilangan jejak. Ya. Maksudnya Perbuatan yang menyerupai, yakni menyerupai isim fa'il tentang bisa dipakai buat masa yang sedang berjalan dan masa yang akan datang. Di waktu terpakai buat masa yang sedang berjalan dikatakan
fiil buat hal. Di waktu terpakai buat masa yang akan datang dikatakan fiil mustaqbal. Tentang ma'ruf periksalah keterangan fiil madhi ma'ruf. Ya, cukup dulu. Ya, sekarang Anda jelaskan tentang fiil atau bentuk kata yang kedua, yaitu fiil mudhari'. Yang pertama fiil madhi sudah dijelaskan apa itu fiil madhi, ya, yakni maknanya dan penggunaannya. Ya, dan juga macam-macam fiil madhi, ada yang ma'ruf, ada yang majhul. Hah? Macam-macam hilang. Lewat duitnya. Baik. Yaf'ilu, ya, kamu perhatikan, yaf'ilu itu dinamakan fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari' ma'ruf. Ya, sedang atau akan. Itu yaf'ilu. Yaf'ilu itu namanya dalam ilmu shorof, ya, dinamakan fi'il mudhari' ma'ruf. Artinya sedang atau akan berbuat ia seorang laki-laki, itu artinya. Sedang atau akan berbuat ia seorang laki-laki, itu yaf'ilu. Ya, ia seorang laki-laki sedang atau akan berbuat. Kalau fi'il madhi kan ia seorang laki telah berbuat, telah dia kalau fi'il madhi. Kalau ini fi'il mudhari' sedang atau akan. Tasrifnya ada 14. Berarti gimana? Yaf'ilu, yaf'ilani, yaf'ilu, ada 14, sama seperti fi'il madhi. Yaf'ilu, yaf'ilani, yaf'iluna. Taf'ilu, taf'ilani, yaf'ilna. Taf'ilu, taf'ilani, taf'iluna, taf'ilina, taf'ilani, taf'ilna. Af'ilu, naf'ilu. Ya, 6 buat ghaib, 6 buat mukhatab, 2 buat mutakallim gitu. Ya, tasrifnya ada berapa? 14. Fi'il mudhari itu maksudnya perbuatan yang menyerupai. Karena mudhari itu artinya menyerupai, arti mudhari. Musyabihun, mudhari'un musyabihun. Ya, menyerupai. Ya. Menyerupai apa? Yakni menyerupai isim fa'il. Tentang bisa dipakai buat masa yang sedang berjalan dan masa yang akan datang. Arti daripada fi'il mudhari itu sama dengan arti daripada isim fa'il. Bisa maknanya sedang, bisa maknanya akan. Sama dengan isim fa'il. Gitu. Yang akan datang ini bisa waktu dekat atau lama? Iya, sebagaimana kemarin kita sudah bahas. Iya, di apa namanya? Iya, tanda-tanda fi'il ya. Bisa dalam waktu dekat, akannya bisa juga dalam waktu lama. Tergantung petunjuknya. Ya, itu dia fi'il mudhari'. Bisa ya sedang atau akan. Gitu. Kemudian ya, di waktu terpakai buat masa yang sedang berjalan dikatakan fi'il buat hal. Hal itu sekarang atau sedang. Ya, di waktu dipakai atau terpakai buat masa yang sedang berjalan dikatakan fi'il buat hal. Ya, hal itu apa? Sedang. Ya, sekarang ini sedang. Sekarang berarti sedang sekarang. Ya, sedang menulis, sedang memukul, gitu ya. Gitu. Mafhum? Di waktu terpakai buat masa yang akan datang dikatakan fi'il mustaqbal, akan. Mustaqbal itu akan. Ya. Misalnya akan menulis, akan memukul, akan mencuci, akan berjalan dan seterusnya. Tentang mana ma'ruf, periksalah keterangannya ya, periksalah keterangan di fi'il madhi ma'ruf. Maksudnya ma'ruf itu yang dikenal pelakunya. Berarti kalau fi'il mudhari ma'ruf, fi'il mudhari yang dikenal pelakunya. Berarti dia sedang atau akan berbuat. Kalau majhul, dia sedang atau akan dibuat. Itu namanya fi'il mudhari majhul. Sama seperti pada keterangan fi'il madhi, ada yang ma'ruf, ada yang majhul. Gitu ya. Jelas? Mafhum? Baik. Kalau ma'ruf itu pasti dikenal. Ya? Kalau ma'ruf itu pasti dikenal. Kenal, sahih. Dan seperti umumnya fi'il-fi'il dalam bahasa Arab.
itu ma'ruf. Ada sebagian yang majhulnya kutiba alaikum, ya ditulis ya atau diwajibkan atas kalian tentang puasa. Kan ada kutiba tuh, itu fi'il madhi majhul. Kutiba alaikumus siyam, ditulis atas kalian siang, diwajibkan. Siapa yang mewajibkan? Tidak disebutkan, itu Allah gitu, tapi nggak disebutkan. Itu namanya fi'il madhi majhul. Jadi ya seperti itu. Maka kita cukupkan dulu ya, karena waktunya kita bagi dua untuk ilmu shorof, kitab tasawuf dan kitab atau pembahasan fikih, kitab fikih muyassar. Maka kita cukupkan dulu karena kita bagi dua ya.